Scene dibuka dengan memperlihatkan sosok Bapak Kosni Kobrander, kita sebut saja Pak Ujang. Sedang memamerkan hasil jualannya yaitu benda-benda antik dari zaman kuno. Benda-benda antik ini diklaim sangat mahal sehingga Pak Ujang juga menjualnya dengan harga yang fantastis. Tak cuma menjual, Pak Ujang juga seorang kolektor barang antik dan siapa saja yang dapat menemukan barang antik dia akan membeli dengan sesuai harga yang disepakati. Scene beralih kepada Yuzuru dan Kabutaku berjalan memasuki rumah kosong yang tadinya adalah bekas peninggalan laboratorium kakeknya Yuzuru. Begitu mereka masuk dan melihat rumah sudah sangat sepi dan tidak ada penghuninya. Tanpa disadari, sebuah gugusan bintang masuk ke rumah dan masuk ke dalam sebuah guci kuno. Kabutaku yang berkeliling rumah bersama Yuzuru, melihat rumah kosong itu sebagai rumah yang bagus dan kemungkinan ada peninggalan dari kakek Yuzuru yang bisa mereka bawa untuk dijual. Saat sedang berkeliling, perhatian Kabutaku teralihkan dengan sebuah lukisan, dan lukisan itu pun berbicara ke arahnya dengan kontak mata. Kabutaku yang kaget tidak sengaja menginjak lantai jebakan. Dalam sekejap Kabutaku jatuh ke dasar lantai dan langsung pingsan. Yuzuru yang berkeliling menemukan sebuah pot antik yang di dalamnya ada gugusan bintang tadi. Yuzuru bergegas mengambil pot antik tersebut dan mengajak Kabutaku untuk keluar yang tanpa ia sadari, Kabutaku tidak menyahut sama sekali panggilannya karena pingsan di ruang jebakan. Yuzuru bergegas menjual barang antik tersebut ke Pak Ujang. Pak Ujang tampaknya agak kurang tertarik dikarenakan itu hanyalah guci biasa yang tidak punya nilai jual. Tapi setelah dicek ternyata di dalam guci tersebut ada gugusan bintang. Pak Ujang pun tertarik untuk membelinya. Setelah pot itu di tangan Pak Ujang, dia berusaha mengambil gugusan bintang yang ada dalam pot. Ketika gugusan bintang itu bersinar, pot tersebut malah menarik semua jenis makanan sejenis buah merah. Saya juga tidak tahu namanya. Semua buah yang ada di kota tersebut masuk ke dalam pot. Pot yang dipenuhi buah tidak ada habisnya lalu Pak Ujang memberikan buah tersebut kepada geng Kobrander. Namun setelah makan banyak tetap saja buah tersebut bertambah meskipun Kobrander telah membuangnya. Di lain sisi, Yuzuru pulang ke rumah tapi tidak bertemu Kabutaku. Maknya bertanya dari mana, lalu ia menjawab habis menjual barang antik. Maknya pun juga tertarik dan ingin menjual barang antiknya. Saat mereka ke toko Pak Ujang, Mak Yuzuru menjual buku dengan tulisan Jepang. Tapi Pak Ujang sepertinya tidak tertarik. Dia tertarik dengan pot miliknya Yuzuru karena ada gugusan bintangnya. Tak lama terdengar suara gaduh dari dalam rumah Pak Ujang. Pak Ujang disusul Yuzuru pun ikut melihat ke dalam. Ternyata Kobrander dan gengnya sudah tidak sanggup makan buah-buahan itu. Mereka dipaksa makan oleh Pak Ujang. Tak habis akal Kobrander mencoba membagikannya ke masyarakat secara gratis dengan membawa gerobak layaknya orang berjualan. Namun tetap tidak habis. Selanjutnya Scene beralih ke Kabutaku yang sudah sadar dari pingsannya. Dia pun bergegas mencari jalan keluar dari rumah itu. Memanggil-manggil nama Yuzuru tapi tetap tidak ada yang menjawab. Tanpa sengaja ia menginjak jebakan lagi dan terpaksa jatuh lagi ke ruangan lain. Tapi kali ini dia tidak pingsan dan tetap berusaha mencari jalan keluar. Namun kali ini jalan keluarnya penuh dengan jebakan sehingga dia agak kesusahan. Beralih ke Kobrander yang curiga Pak Ujang tetap memaksanya makan buah itu. Ternyata setelah diketahui Kobrander di dalam itu ada gugusan bintangnya. Hal ini dicurigai juga oleh Tantorina karena pot itu terus mengeluarkan buah merah yang tak terbatas. Yuzuru dan Kobrander yang mengetahui hal ini langsung memperebutkan pot itu untuk kepentingan mereka masing-masing. Di sela keributan, datanglah Kapten Tombol yang mengambil alih suasana keributan. Di sini Kapten Tombol mengambil potnya dan akan mengadakan perlombaan. Perlombaan kali ini sejenis bela diri yang kemungkinan karate atau taekwondo. Dengan membuat ring pertandingan dan list peserta yang akan bertanding. Pertandingan pertama adalah Ganiran melawan Tantorina. Pertandingan ini jelas tidak imbang, dikarenakan kubu Kobrander ada 3 robot. Sementara kubu Yuzuru hanya ada dia dan Tantorina saja. Tantorina yang melawan Ganiran yang telah berubah menjadi wujud supernya hanya mencoba untuk menghindar dan lari dari setiap pergerakan yang dilancarkan oleh Ganiran. Hingga sampai Ganiran berbuat kesalahan. Ketika ia mulai melancarkan pergerakannya, Tantorina pun jongkok dan menghindar. Ganiran pun terjatuh, dan Tantorina lah yang diumumkan sebagai pemenang. Pertandingan selanjutnya yaitu Yuzuru melawan Spaidon.
Spidon yang berubah ke wujud terkuatnya, jelas ini bukan tandingan Yuzuru. Saat pertandingan Yuzuru hanya bisa lari dari Spidon sampai Spidon menjebaknya dengan jurus jaringnya yang membuat Yuzuru tersungkur. Ketika itu kelompoknya Kobrander mengatakan ini tidak imbang karena Spidon terlalu kuat. Jadi Spidon berubah menjadi wujud awalnya. Seketika itu Yuzuru hampir mengimbangi Spidon. Dengan japitnya yang kuat, akhirnya Spidon yang memenangkan pertandingan tersebut. Jadi skor sementara adalah 1-1. Pertandingan ketiga yaitu Kobrander yang akan langsung maju yang telah berubah ke wujud supernya. Melihat ini Yuzuru langsung menghubungi Kabutaku tapi Kabutaku masih dalam kesulitan dengan jebakan yang ada di rumah tua itu. Saat sedang tersesat dan bingung akan jalan keluar dari rumah itu, datanglah sejenis robot berbentuk roda yang bernama Denden Roller. Robot roda itu berkenalan dengan Kabutaku dan ternyata ia juga merupakan robot ciptaan Profesor Koenji juga. Kabutaku meminta Denden Roller untuk mengantarnya ke Yuzuru. Sementara itu di pertandingan, Yuzuru tetap menunggu Kabutaku yang tak kunjung datang. Kapten Tombol memberi waktu hitung mundur untuk Yuzuru. Ketika Kabutaku tidak datang saat waktu menunjukkan 0 maka tim Kobrander yang akan menang dan akan mendapatkan gugusan bintang. Tepat di detik 0, Kabutaku datang bersama Denden Roller. Seketika Yuzuru dan Tantorina senang. Yuzuru langsung merubah Kabutaku ke wujud supernya. Saat pertandingan, Kabutaku dan Kobrander akan bertanding dengan sekuat tenaga, yang akhirnya dimenangkan oleh Kabutaku. Dengan ini kubu Yuzuru memenangkan pertandingan dan mendapatkan gugusan bintang. Yuzuru menggapai gugusan bintang yang ada di dalam pot tersebut, namun setelah diambil pot itu malah jatuh dan pecah. Yuzuru jadi merasa bersalah pot antik peninggalan dari rumah kakeknya hancur. Namun gugusan bintang di tangannya bercahaya, menjadi bulat, menandakan itu adalah gugusan bintang yang asli. Begitu tahu itu gugusan bintang asli, Yuzuru langsung mewujudkan keinginannya untuk memperbaiki pot yang sudah hancur tersebut, dan potnya kembali seperti semula. Yuzuru membawa pulang benda pot jelek itu, sebagai kenang-kenangan dan tidak jadi menjualnya. Pesan yang dapat diambil dari episode yang kurang menarik kali ini adalah, jika kita sabar dan menjadi orang penyabar maka akan mendapatkan sesuatu yang tidak diduga. Seperti contoh Yuzuru yang bersabar menunggu kedatangan Kabutaku, dan pada akhirnya dia mendapatkan teman baru Denden Roller yang merupakan robot motor dan mendapatkan gugusan bintang yang asli. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.